Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi Luliandi dengan NIM 444324017. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi laut, oceanografi dari Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah pengertian ekologi. Nah, apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungannya. Nah, lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup uh, dan tidak hidup di sekitar makhluk hidup tertentu. Jadi, ekologi adalah mempelajari tentang semua makhluk yang hidup. Nah, oke, untuk yang selanjutnya adalah apa itu pengertian dari laut. Nah, seperti yang kalian ketahui, laut adalah kumpulan air asin yang banyak atau luas yang sehingga memisahkan benua dengan benua dan pulau dengan pulau dan sebagainya. Jadi, laut adalah air asin yang luas dan banyak yang memisahkan antara benua dengan benua dan pulau dengan pulau. Nah, untuk selanjutnya ada pembagian habitat atau lingkungan laut menurut kedalamannya, kedalaman frekuensi cahayanya. Laut juga selain memisahkan benua dengan benua dan pulau dengan pulau, laut juga dibagi menjadi tiga menurut kedalaman penetrasi cahayanya. Untuk yang pertama ada zona fotik, zona disfotik, dan zona afotik. Nah, untuk yang pertama itu ada zona fotik. Nah, apa itu zona fotik? Zona fotik adalah kedalaman di mana cahayanya cukup untuk berfotosintesis. Jadi, zona fotik itu zona di mana masih diterangi oleh cahaya matahari. Nah, untuk yang kedua, ada zona disfotik, yaitu zona di mana kedalamannya iluminasi cahaya terlalu lemah untuk berfotosintesis. Jadi, jika sudah ada di zona ini, cahaya mataharinya berkurang atau yang disebut remang-remang. Nah, selanjutnya ada zona fotik, zona afotik, di mana di kedalaman ini sudah tidak ada cahaya atau tidak dapat cahaya matahari lagi, karena semuanya telah diserap oleh air. Oke, untuk gambaran zona fotik, disfotik, dan afotik, untuk yang pertama, umumnya zona fotik itu ada di dalam kedalaman 0 sampai 200 meter. Nah, banyak dihuni oleh terumbu karang, lamun, lalu fitoplankton untuk berfotosintesis. Karena di zona fotik ini memang banyak sekali terkena cahaya matahari. Untuk yang kedua, yaitu ada zona disfotik. Zona disfotik umumnya berada dalam keadaan 200 sampai 2000 meter. Cahaya yang masuknya sedikit, suhunya berkisar 6 sampai 4 Celcius. Hidup ikan-ikan hidup yang hewan-hewan yang hidup di sana itu sudah berbagai jenis. Ada ikan-ikan besar, jenis udang-udangan. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada zona afotik. Nah, di zona ini sudah tidak ada cahaya sama sekali karena gelap, uh, hewan laut tumbuhannya itu sudah unik, bentuknya bermacam-macam, contohnya seperti anglerfish, lalu yang memiliki cahaya untuk menarik mangsa, tripod fish, dan pamperfish. Nah, selanjutnya ada pembagian habitat menurut permukaan secara horizontal. Yang pertama ada epipelagik, ada mesopelagik, dan batiopelagik. Nah, untuk epipelagik itu merupakan daerah antara permukaan yang kedalaman airnya sekitar 0 sampai 200 meter. Nah, untuk yang mesopelagik merupakan daerah di bawah epipelagik yang kedalamannya 200 sampai 1000 meter. Hewannya misalkan ada ikan hiu dan ikan yang lain. Nah, untuk batiopelagik merupakan daerah lereng benua dengan kedalaman 200 sampai 2500 meter. Hewannya yang hidup di sana misalnya ada gurita dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada penghuni epipelagik. Nah, ada apa saja yang berada di epipelagik ini? Nah,
Epipelagik kan merupakan lingkungan kolom air yang paling atas cahayanya, ada cahaya, tercantum baik, lalu nutriennya sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu dan salinitas. Nah, sumber makanannya memproduksi primer dari fitoplankton. Nah, fitoplankton ini kan membutuhkan fotosintesis, jadi dia hidupnya di epipelagik yang memang terkena cahaya matahari yang cukup. Nah, memiliki beberapa jenis biota seperti fitoplankton, zooplankton, bakterioplankton, dan nekton. Nah, selanjutnya ada penghuni mesopelagik. Apa sih penghuni mesopelagik ini? Nah, mesopelagik terletak di bawahnya epipelagik atau terletak di bawah lapisan fotik. Kecukupan oksigen mulai berkurang, aktivitas tumbuhan untuk berfotosintesis sangat rendah. Jadi jarang terumbu karang atau lamun dan fitoplankton hidup di mesopelagik. Nah, lingkungan cahaya suram atau remang-remang. Adaptasi pada ikan, yaitu ikan-ikan pada mesopelagik jarang mencapai panjangnya itu 10 cm. Banyak yang dilengkapi dengan gigi yang berbentuk baik, lalu mulutnya besar, matanya sangat sensitif, dan fotofora. Nah, selanjutnya ada penghuni batiopelagik. Nah, di batiopelagik ini sudah tidak ada cahaya, kedalamannya 1000 sampai 4000 meter. Sumber makanannya mereka mengandalkan hewan atau ikan kecil dari di atasnya, yaitu mesopelagik. Kebanyakan lingkungannya itu mangsa dan pemangsa, memiliki karakteristik organisme bioluminessi. Nah, apa sih bioluminescensi ini? Dia itu di tubuhnya memiliki cahaya yang bisa melindungi diri dari para predator, lalu bisa sebagai menarik pasangan, lalu pelindung mereka dikala mereka ada predator dan untuk mencari makan. Nah, di betopelagik ini ikan-ikannya panjangnya jarang melebihi 10 cm, lembut tubuhnya. Beberapa ikan memiliki tubuh yang lembut dan berlendir. Untuk apa? Untuk mereka membantu mereka bergerak di dalam air yang gelap. Tubuhnya transparan untuk menghindari para predator di lingkungan yang gelap. Nah, selanjutnya ada klasifikasi organisme laut berdasarkan cara hidupnya. Ada 3, yaitu plankton, bentos, dan nekton. Untuk yang plankton adalah organisme yang melayang di air dan tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan posisinya terhadap arus. Dibagi menjadi 2, ada fitoplankton dan zooplankton. Jadi plankton itu hidupnya dia mengikuti arus. Selanjutnya ada nekton. Nekton adalah perenang aktif dan meliputi ikan laut, reptilia, dan mamalia. Selanjutnya ada bentos. Nah, bentos adalah organisme yang hidup di dasar atau di dalam sedimen, jadi dia itu hidupnya di substrat. Selanjutnya ada jenis plankton. Tadi yang sudah saya jelaskan, jenis plankton itu dibagi menjadi 2, ada fitoplankton dan zooplankton. Nah, fitoplankton ini adalah organisme tumbuhan yang hidup di perairan maupun laut ataupun tawar yang mampu melakukan fotosintesis. Mereka merupakan produsen utama dalam rantai makanan akuatik yang berperan penting dalam siklus karbon global. Nah, jadi yang melakukan fotosintesis adalah fitoplankton. Selanjutnya ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan kecil atau mikroorganisme yang hidup melayang di perairan laut, danau ataupun sungai, dan dia ini tidak mampu atau tidak bisa melawan arus secara signifikan. Mereka merupakan konsumen primer dari rantai makanan akuatik. Mereka juga yang memakan tadi fitoplankton. Selanjutnya ada adaptasi ikan di zona pelagik. Nah, jadi cara mereka beradaptasi di zona pelagik ini, ada kecepatan ikan berenang tergantung dari panjang tubuhnya, frekuensi gerakannya, dan aspek rasio sirip ekornya. Ada 3 cara dasar ikan bergerak, masing-masing beradaptasi pada
pada cara hidup yang berbeda, tergantung hubungan yang kuat antara keberhasilan predasi dan cara geraknya. Nah, ada yang namanya itu echolocation. Nah, apa itu metode echolocation ini? Nah, echolocation adalah metode yang digunakan untuk hewan untuk mengenali lingkungan sekitarnya menggunakan bantuan suara. Jadi, ada beberapa hewan yang menggunakan metode echolocation ini untuk mencari makan, untuk mencari di mana teman-temannya atau koloninya, menggunakan suara. Jadi mereka mengandalkan suara untuk mencari mangsa dan mencari keberadaan teman-temannya. Hewan yang memakai metode ini antara lain ada kelelawar, lumba-lumba, paus, serta burung walet. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.